Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik. Sekarang kita memasuki ayat ke-11. Diperhatikan Al-Qur'annya, minimal Quran terjemah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. طيب.
Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan untuk orang yang mukmin kamilul iman. Ya, mukmin kamilul iman. Karena ada imanun mutlak, ada mutlaqul iman. Tahu bedanya? Imanun mutlak dengan mutlaqul iman. Gimana? Ikuti nggak Pak? Iman mutlak adalah iman yang sempurna, mutlaqul iman adalah aslul iman. Semua kita memiliki aslul iman, tapi iman itu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. As-sukhriyah bermakna al-istihza, yaitu mengolok-olok. La yaskhar qaumun min qaum. Janganlah sekelompok kaum itu mengolok-olok kaum. Alasannya simple, asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan sombong itu al-kibru bartarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang, dan itu sifat tercela. Makanya diancam oleh Allah dengan wailul likulli humazatin lumazah. Kalau humazah itu merendahkan orang dengan perbuatan. Mungkin saja ada orang pincang ditirungkan pincangnya. Mungkin ada orang yang picek ditirukan piceknya. Atau ungkapan-ungkapan lain yang berupa fi'l. Wailul likulli humazatil lumazah, yaitu dengan qaul, dan ini banyak sekali. Nanti kita akan bahas wala tanabazu bil alqab. Jangan mengolok-olok orang dengan apa? Memain-mainkan gelar. Dan Masya Allah, kenapa Allah tidak mengatakan wala tanabazu bil kunyah? Apa bedanya laqab dengan kunyah, Mas? Atau kehalang bendera ini? Apa bedanya laqab dengan kunyah? Kalau kunyah, gelar orang diawali dengan ummu atau abu. Contoh Abu Janda. Ayo, gimana? Gak beres ya. Separuh Arab, separuh Indonesia. Ya Abu Muhammad, Abu Ibrahim, Abu Khalid. Baik. Kalau laqab itu tidak gelar, tapi tidak menggunakan abu umum. Contoh Saifullah. Gelar untuk siapa? Khalid bin Walid. Terus apa namanya? Haidar, untuk gelarnya Ali.
Ali itu punya kunyah Abu Turab dan juga punya laqab Haidar, yaitu macan puma, macan kecil yang lincah, yang ganas, itu puma ya. Itu laqab. Kenapa Pak? Allah tidak menggunakan kalimat wala tanabazu bil kunyah, tetapi wala tanabazu bil alqab, karena meledek itu banyak sekali dengan laqab, bukan dengan kunyah. Mungkin ada orang yang direndahkan, dicibirkan dengan kunyah, tapi sedikit. Kalau laqab, masya Allah, Wahabi, laqab, gelar. Bahkan Wahabi aja ada 3, Wahabi, Wahabu, Wahabui, ada 3. Itu, ya nggak? Iya. Ya, orang digelarin katok cingkrang, laqab, batuk belang, jenggot panjang, itu bukan apa semata-mata sifat, tetapi menggelari orang di dalam rangka untuk merendahkan. Makanya ketika melihat orang yang katoknya cingkrang dikatakan, wah ISIS ya masa? Ya iyalah, masa nggak ISIS? Ya nggak? Nah, katok cingkrang ISIS nggak? ISIS. Ya adem. Ya. Ya. Paham nggak? Yang orang Padang nggak ngerti ini. Kunyah, laqab. Makanya Allah melarang wala tanabazu bil alqab. Bahkan dunia pendidikan sekarang sedang dirundung perundungan, bullying itu dengan banyaknya laqab, bukan kunyah. Nah, sekarang ini lagi merebak di dunia pendidikan, ledek-meledek ya, yang disebut dengan bullying, sampai keluar undang-undang. Sampai keluar undang-undang, nggak boleh. Kenapa? Karena bullying itu menyebabkan banyak dampak psikologis yang sangat mendalam. Makanya di antara mereka ada yang sampai bunuh diri. Ya nggak? Iya, anak-anak kecil diledek. Dasar lo udah miskin, goblok. Itu bullying paling berat. Dasar lo anak petani, otak-otak ubi. Jadi bullying itu bisa datang dari guru ke murid, bisa murid ke murid. Ya, makanya ini diawasi. Karena kita ini sedang mendidik. Dan na'udzubillah Pak, sekarang ini kita temukan anak-anak kita itu paling jago mengatakan kalimat-kalimat jorok. Apalagi yang namanya kata-kata B1, B2 itu udah makanan harian. Itu paham nggak B1, B2? Itu. Coba salahnya apa anjing dipanggilin tiap hari? Punya hubungan nasab enggak, pertemanan enggak, bisnis enggak. Anjing cengkel banget gue. Kenapa harus gue yang dipanggil kalau jelek? Coba kalau baik manggil anjing gitu kan gitu. Gitu. Tapi Masya Allah, kata Sya'bi, tidak ada sesuatu yang paling utama di dalam anjing, bahkan sifat ini tidak banyak dimiliki oleh manusia, yaitu apa? Kesetiaan. Gitu, ya, setia. Masya Allah, dia hanya dikasih tulang Pak, disuruh nunggu rumah dari pagi sampai pagi. Sami'na wa ata'na. Nggak bergeser sedikit pun, hujan panas di situ dia. Coba kita kadang-kadang
punya teman udah dikasih daging sak tulangnya tulang sak daging ini iso kawan saya mau main itu kan gitu lu khianat loh Pak. Masya Allah menungso badoi menunung kaken tuso itu menungso itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khairan minhum. Ya ikhwan, ada ucapan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Masya Allah. Ya, ini juga nanti kita gunakan untuk menafsirkan ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ini kedua ayat ini Pak yang menjadi pemicu rusuhnya keruhnya kehidupan. Apa? Satunya adalah meremehkan, merendahkan orang. Keduanya buruk sangka. Karena dari buruk sangka itu lahir berbagai macam keburukan. Ya ghibah, ya namimah, ya fitnah, ya kasak kusuk. Itu awalnya dari apa? Zon. Kata Umar bin Khattab, bila datang sesuatu berita dari temanmu, carikan tafsir paling baiknya untuk apa? Menepisnya. Enggak, kita udah dapat berita baik, dicari-cariin jeleknya. Coba. Ini bahayanya. Dan suudzon itu paling nikmat untuk ditransaksikan. Ustaz tadi bonceng perempuan. Siapa itu ya? Udah langsung berkembang itu. Wah, jangan-jangan istri ketiga tuh. Oh, istri ketiga lagi. Enggak gitu istrinya. Ini keempat paling. Wah, nambah lagi. Dan cenderung bertambah, berkurang. Kenapa? Berita itu ketika masuk ke mulut kedua, ketiga, keempat itu pasti bertambah berkurang. Makanya Rasulullah mengatakan iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna adzabul hadis. Waspadalah waspada terhadap buruk sangka, karena buruk sangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan, ujung-ujungnya dusta, nggak bener aja. Cek aja. Waduh, Masya Allah, saya tadi melihat kecelakaan, masuk tabrakan mobil ringsek. Berita pertama nyampe ke kedua, Masya Allah, tadi anak dapat berita dari Ustadz mobil tabrakan sampai ringsek itu pengok, ditambah pengok lagi nih, udah. Iya, kan ringsek pengok itu tafsirnya katanya. Tambah lagi mulut yang ketiga. Keempatnya sudah menjadi berita burung. Berita apa? Burung. Kenapa dikatakan berita burung? Ini ada burung banyak, satu pohon berkicau. Kita nggak ngerti ini cerucuk, apa gendilang, apa pendet. Gitu. Ternyata kita curiga semua, ini dasar nih pendet. Ternyata apa? Calak kebo, karena sudah bergaul lama dengan pendet, jadi niru suara pendet. Ujung-ujungnya nggak bener, ya salah deh itu. Masya Allah ya. Baik, makanya la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Barangkali mereka itu lebih baik, lebih bagus. Dan itu pada kenyataannya ya ikhwan, antum ketika memvonis orang itu hanya melihat satu sisi. Mata antum berapa sisi? Satu, depan. Kan antum belum tahu sisi kanan, sisi kiri, apalagi belakang. Itu. Makanya dari sekalian, ketika kita melihat seseorang itu melakukan keburukan, apakah vonis kita itu buruk? Tidak.
Makanya sampai kenapa Allah Subhanahu wa taala akhirnya memasukkan orang yang memiliki 99 gembok kesalahan. Satu gemboknya itu sejauh pandangan mata dia. Ternyata dia dimasukkan oleh Allah jannah, surga, karena dia memiliki satu bitaqah yang isinya la ilaha illallah. Kita nggak tahu amalan seseorang yang tersembunyi yang di hadapan Allah akan melebihi semua keburukannya itu. Apalagi dia ini orang yang jelas-jelas kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Konsepnya Pak, ketika menghadapi orang seperti itu memakai kaidah idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilul khabas. Ketika air itu sudah sampai lebih dari 2 kola, tahan najis. Artinya apa? Najis yang mercik ke dalam air tersebut, maafu, karena airnya melimpah. Cuman jahatnya manusia itu Pak, keburukan kesalahan satu untuk menutupi sejuta kebaikan. Beda dengan Allah. Apa? Allah kebaikan satu Allah gunakan untuk menutupi sejuta kesalahan kita. Allahu Akbar itu kan. Makanya Allah katakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan dosa maksiat, jangan putus asa. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah itu membuka tangannya di malam hari, terbuka untuk menerima taubat hambanya yang salah siang hari, dan membuka siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah malam hari. 24 jam Allah la ta'khudhu sinatun wala naum, enggak tidur enggak ngantuk. Makanya kalau antum keluar dari dunia sampai masih punya kesalahan sing kebangetan sapa? Hah? Mbak, ibaratnya gini, kasar kata orang, ada orang kaya raya, masya Allah, mungkin sekelas siapa ya, Raja Brunei, kaya raya, di kampung ini, di sekitar Nuris, mengumumkan di masjid, Bapak Ibu sekalian, putusannya, siapa saja yang sekarang ini butuh makan, jangan sampai kelaparan. Saya buka rumah saya 24 jam, silahkan makan minum kapan saja. Masya Allah. Kemudian kok ada orang di sekitar Nuris ini kelaparan, yang salah siapa ya? Yang nggak makan. Begitu. Allah yang memiliki sifat la ta'khudhuhu sinatun wala naum, membuka tangannya 24 jam, mengampuni hambanya, dan kesalahan sama Allah itu mudah sekali Pak. Bedanya kesalahan dengan manusia. Makanya ada satu kaidah, kesalahan manusia dibangun di atas kepelitan dan kesulitan, kesalahan sama Allah dibangun di atas kemurahan dan kemudahan. Kok masih punya dosa? Makanya kesalahan 70 tahun Allah bisa ampuni, taubat kita sehari taubat. Kalau kita taubat dan nasuha, bukankah itu rahmat? Masya Allah. Itu makanya contoh sekarang anak antum baca istighfar sambil naik kendaraan boleh nggak? Antum ini apa sih Pak? Banyak hewannya. Ini jatuh cinta sama saya cuma laron. Bismillah. Ada apa ini Pak? Lucu. Ada bendanya Mas. Antum mencelakakan saya. Wah, ini. Ada ularnya, ular parah tuh. Oke, ngomong apa gue tadi? Ini
Tapi antum sekarang baca istighfar sambil tiduran boleh? Boleh. Coba antum minta maaf sama saya sambil tiduran. Minta iya enggak? Kurang ajar lo, berdiri lo. Minta maaf sambil tidur, ambil lagi sambil kendaraan. Pak, maafin ya. Gitu. Bedanya Allah sama Khalik sama makhluk itu, masya Allah. Sudah Pak, masya Allah. Makanya kata Al Hasanul Basri, perbanyaklah istighfar di jalan-jalan, di rumah, di masjid, di pasar, di tempat makan, karena kita nggak tahu pengampunan Allah itu jatuh di mana. Makanya di sini ikhwan, la yaskhar, jangan kita itu merendahkan orang. Bisa saja, bukan hanya bisa saja, Allah menegaskan asa yakunu khairam minhum. Barangkali antum yang sekarang posisinya wah kaya-kaya ini lebih jelek. Yang kita suudon lebih baik, karena dia punya simpanan amaliyah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Coba bayangkan kafah bitaqah ya ikhwan, yang isinya la ilaha illallah, mengalahkan 99 gebok kesalahan, yang satu geboknya sejauh pandangan mata. Sampai dirinya sendiri, untuk apa ya Allah bitaqah dengan kesalahan saya seperti ini? Coba tuh. Nah, di sini Allah menegaskan wala nisaun. Kenapa Allah mengkhususkan perempuan dalam hina menghina, padahal perempuan itu termasuk kaum? Termasuk tidak? Termasuk. Karena hina menghina, rendah merendahkan, dicibir mencibir di kalangan perempuan itu lebih seru. Ya, coba gini ya, antum diledek teman antum, mas kopiah bulek kayak begitu juga dipakai aja, udah bentuk Pulau Kalimantan, paling nyengir antum. Coba sekarang ini jilbabnya ibu-ibu diomongin temannya, wah pulang panas dingin, waduh orang ajar tuh ngomongin gue nih, wah masa asal. Dan laki-laki Pak mencibirkan orang pakai kedipan mata itu sulit. Ibu-ibu jago. Kedipan mata, cibiran, bahkan sampai kadang-kadang bentuk bibir itu gunakan untuk merendahkan orang bisa. Makanya kenapa Allah ketika menjelaskan tentang masalah ledek-melendek menggunakan kalimat ta'nis, wailul likulli humazatil lumazah, perempuan. Nah itu makanya antum arahkan istri-istri antum ya, biar menjadi orang baik, madrasatul aulad, bisa menjadi tulang punggung moral kehidupan bangsa. Itu harus dididik. Makanya ketika ku anfusakum, tujuan utama itu perempuan. Siapa? Istri. Jadi jadilah laki-laki itu ar-rijalu qawwam. Qawwam itu mendidik, meluruskan, membina, jangan membinasakan juga. Itu ya. Karena perempuan itu perlu banyak diingatkan. Kenapa? Kenapa? Ia diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk bengkok, dilurus-luruskan keras patah, dibiarin bengkok, loh kan? Repot nggak? Repot. Makanya pernah ada seorang yang masya Allah mencintai kebaikan, rajin sedekah. Suatu ketika dia ingin sedekah banyak sekali, terus diingatkan oleh temannya, mas, antum hati-hati, jangan sampai amaliyah antum dirusak oleh syaitan. Insya Allah anda bisa ngadepin setan macam apapun, mas. Oh, jangan gitu. Insya Allah anda bisa, tenang. Oh, pede deh. Ternyata malam-malam kandungnya dijual sama istrinya.
Akhirnya pagi-pagi ditanya temannya, mana gandumnya? Ini fakir miskin sudah menunggu ini ratusan, lemes dia. Itulah mas, anak itu bisa ngadepin seluruh macam setan kecuali induknya setan. Ini nih ibunya setan. Nggak bisa aku kan ini, nggak bisa ya. Itu disebutkan kisah menarik itu di dalam kitab Masaibul Insan min Makaidi Syaitan karya Al-Maqdisi. Masya Allah, kitab itu pernah saya terjemahkan dan kitab itu ajaib Pak ya, ajaib ya. Penulisnya sendiri ketika menulis kitab itu tiba-tiba jatuh ular dari atapnya besar sekali, atap rumah. Ajib. Dan saya ketika menerjemahkan buku itu juga mengalami banyak keajaiban ya. Karena setan dibongkar habis di situ Pak, borok-boroknya, taktiknya, semua tipu muslihatnya lengkap di dalam kitab itu. Masya Allah. Makanya judulnya Masaibul Insan, musibah manusia akibat tipu daya setan. Karena musibah-musibah yang kita alami itu ternyata dari mana? Tipu muslihat setan. Itu. Suami istri yang terkena musibah konflik kehidupan rumah tangga dari mana? Setan. Setan. Itu. Oke. Apalagi almar'u ala dini zawjati, rata-rata laki-laki itu mengikuti agama istrinya. Kata Asar, antum percaya nggak? Ana buktikan. Kalau sekarang orang mau pensiun atau memilih tinggal pindah dari kota ke kampung, kemudian ada dua pilihan, ke kampung kelahiran halaman atau ke kampung istri, pindah mana? Ayo ngomong. Istri itu almar'u ala dini, makanya harus diarahkan. Karena ada sebagian laki-laki itu cuman iya nurut sehingga bertekuk lutut sama istri. Bahkan ada yang lebih parah, ditekuk-tekuk sama istri ya. Aduh bahaya. Antum ar-rijal, pemimpin ditekuk-tekuk. Aduh, gimana ceritanya? Oke. Kita lanjut. Wala talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Nah ini, wala talmizu, al-lamas tadi, al-lamas itu biasanya dengan ucapan. Makanya para ulama ketika menafsirkan firman Allah, wailul likulli humaza bil fi'li, perbuatan, wal lumaza bil qawli, ucapan ya. Dan itu Masya Allah banyak sekali jenisnya. Wala talmizu anfusakum, ucapan. Dasar Jawa jadi Jawa itu takwa apa Pak? Takwa Batak Jawa, dan namanya Batak, ibunya ini bapaknya Jawa gitu. Portugal apa itu? Purwokerto Tegal, itu kan gitu. Emaknya Purwokerto, bapaknya Tegal, Portugal, dipanggil Portugal. Ada aja, apalagi di kalangan anak-anak itu, anak-anak SMA itu Pak. Ya Allah, kalimat kamus meledek itu sambrek. Makanya bullying itu mengerikan di kalangan mereka. Julukan-julukan, gelar-gelar, omongan di antara mereka, ledek-meledek, itu sambrek, Masya Allah. Nah, anak yang baperan itu pasti kena yang namanya apa? Mental block. Kena. Makanya
Di antara sekian bentuk pendidikan adalah pengawasan. Pendidikan, sekian penting pendidikan dan pengawasan. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, orang tua itu berat. Jadi orang tua zaman sekarang berat. Kenapa? Dituntut untuk mengawasi anak di dua dunia, dunia nyata sama dunia maya. Iya enggak? Iya. Kalau zaman bapak-bapak kita dulu ngawasin saya, dunia nyata. Hilang-hilang satu hari paling banter main bebek di sungai, main yuyu di sawah, hilang di sebelah kampung ketemu. Cari sepeda ondel, pulang loh, tengil banget loh, pulang. Maghrib belum pulang loh, menggembel loh sama wedus, kan gitu. Udah, coba anak kita biarkan, jangankan satu hari, setengah hari, sampai Australia lewat akun, sampai Amerika. Iya, ngeri banget. Pendidikan zaman sekarang itu berat. Sementara kita menelantarkan mereka itu dosa besar. Kata Rasulullah SAW, "Ma min 'abdin muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyati fa haramun 'alaihi ra'iyatul jannah." Tidaklah seorang hamba muslim diberikan oleh Allah kepercayaan tanggung jawab, termasuk anak mati saat mati menipu terhadap tanggung jawabnya, haram baginya bau surga. Itu pendidikan. Apalagi ayah. Nih anak sampaikan tugas ayah, biar karena ayah sekarang ini ngaku-ngaku jadi ayah setelah punya anak. Nah itu sama aja orang ngaku-ngaku pemain bola baru bisa megang bola. Ya nggak lucu ya Mas ya. Lucu nggak? Nggak lucu. Gelar ayah itu untuk laki-laki yang pinter didik anak, bukan pinter buat anak. Itu. Kadang-kadang maaf, sebagian laki-laki ketika diajak bersama-sama mendampingi, membersamai anaknya, ada aja alasannya. Suruh gendong anak baru 10 menit, ngeluh sono, ngeluh sini, ngedumbel. Tapi anehnya gendong sangkar burung 10 kilo, betah itu loh. Aduh, kalau tak ketak das ini. Oh, masya Allah. Nanti Mas kemana? Lomba. Lomba kayaknya loh, kayak kontes internasional aja. Kadang-kadang subhanallah hanya disuruh untuk nungguin anaknya. Istrinya mungkin nyuci, istrinya mungkin sibuk masak, nggak betah, tapi nunggu pancing gitu sampai berjam-jam. Masya Allah, iktikaf di situ. Oh, betul enaknya pancing itu. Enaknya pancing kan cuma satu, coba ditarik ikan. Itu bukan dapatnya, tanya aja yang ahli pancing itu. Itu, masya Allah. Jadi mari kita bersama, karena anak itu butuh kehadiran dua-duanya, butuh kehadiran bapaknya supaya maskulinnya menguat, butuh kehadiran ibunya supaya feminimnya menguat. Jadi gitu. Jangan cuman bapaknya terus maskulin, jangan bab ibu. Tapi sekarang ini yang menonjol ibu-ibu. Makanya sampai ada istilah negeri kita ini negeri fatherless country, yaitu negeri kehilangan ayah. Apa aja lihat sekarang, guru-guru TK banyakkan bapak-bapak apa ibu-ibu. Sekarang antar jemput ke sekolah siapa? Ibu-ibu. Panggil kepala sekolah siapa? SPV terlambat. Sampai pesantren kilat macam-macam, ekskul ibu. Bapaknya mana? Iya Ustaz, sibuk. Sibuk kemana Bu? Nggak tahu tuh, sama teman-temannya. Gitu. Itu mancing lagi. Tapi memang ada sebagian alasan mereka, ya, daripada di rumah ngeliat ikan mujair ngap-ngapan senep Pak, mendingan ngeliat ikan mujair di tempang manis gitu. Dipancing kena yang di rumah, aduh gitu. Dipancing nggak kena.
Oke, alhamdulillah udah azan ini. Azan nggak? Azan terus sholat. 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 Oh iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelum saya buka tanya jawab, saya ingin sampaikan peran ayah di dalam mendidik anak. Ini ada 11. Secara teknis ini merupakan satu pekerjaan inti daripada seorang ayah. Jadi ayah itu kalau hanya didatangi anaknya hanya ketika butuh duit, itu namanya ayah ATM. Iya, menghinakan dirinya karena didatangi orang ketika butuh duit itu apa? ATM. Bahkan peran ayah itu harus tampak. Selain uang, memang uang itu inti nomor 1 nanti. Makanya ketika hilangnya peran pengasuhan pendidikan, banyak anak-anak yatim ayahnya masih hidup, iya kan? Karena yatim yang sebenarnya itu adalah hilangnya pengasuhan dan pendidikan pada anak, bukan hilangnya ayah. Karena banyak orang-orang hebat dilahirkan dalam keadaan yatim, bahkan nggak ada bapak, nggak ada ibu, seperti Imam Syafi'i yatim, Ibnu Taimiyah yatim, Ibnu Hajar yatim, ya, Sufyan Ats-Tsauri yatim. Bahkan bapaknya, ibunya sangat memotivasi, anakku silahkan mencari ilmu apapun besarannya, ibu yang akan cari biayanya. Masya Allah. Itu makanya jadi ibu jangan ngeluh aja, ya. Giliran bayaran SPP ngeluh, tapi giliran belanja anteng. Itu karena afdalu dinarun yunfiqu ar-rajul ala iyalihi. Sebaik-baik dinar itu adalah dinar yang diinfakkan seorang untuk keluarganya. Peran ayah yang 11 pertama adalah mencari nafkah. Makanya sering saya katakan laki-laki itu harus lebih banyak uangnya daripada perempuan. Siapa yang ngomong? Allah. Cek antum dalam surat An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Hartanya. Yang kedua, teman main. Jadi jangan antum kira ketika antum mengajak main anak antum itu tidak memberikan satu bekas pendidikan. Ini hanya sekedar antum ajak main ke halaman, apalagi di tempat-tempat playground, apalagi ke kolam renang, apalagi ke tempat-tempat yang jelas-jelas mendidik. Itu memiliki dampak pendidikan cukup signifikan. Ya, membersamai, menemani anak bermain. Karena memang anak umur 0 sampai 5 tahun itu masa-masa bermain, Masya Allah, masa-masa riang. Makanya ciri-ciri anak umur itu satu, tidak mengenal politik, ya. Presidennya siapa tetap aja dia lonjak-lonjak, ya, lompat-lompat. Kemudian yang kedua, tidak mengenal materi. Kedua, ya, kedua kan? Ketiganya apa? Kedua apa tadi? Bukan. Ciri-ciri anak. Jadi anak terus matanya selalu berkaca-kaca, gampang diajak damai. Kayaknya habis tengkar, ya, damai mereka. Nangis kebukan,
nggak ada 5 menit rangkulan, main lagi. Yang masih kesel-keselan siapa? Orang tuanya. Itu di TK SD itu seperti itu. Jadi anak itu mudah berdamai, Pak. Tidak ada menyimpan dendam. Yang kesel siapa? Itu emaknya nggak akor-akor sampai berminggu-minggu deh, sungkur-sungkuran, singkur-singkuran. Makanya saya sering katakan anak umur 0 sampai 5 nyenengin, 5 sampai 8 9 ngeseli, 9 sampai 17 nyusai. Ngeseli, nyusai, nyenengin, ya kan? Anak umur 2, 3, 4 tahun antum nangis saja nyenengin, ya kan? Bahkan ada sebagian orang tua kangen kalau anaknya lama nggak nangis, sampai ditangisin kan itu. Anak umur 12 ngeseli, ketawa aja ngeseli, ketawa aja loh, ngikir aja loh, diem. Ketawa aja kita kesel kadang-kadang, ketawa aja loh, kenceng banget tuh, itu kan gitu, itu ngeselin. Kadang-kadang main sama kakak adiknya, kadang cekik-cekian, Pak. Iya, anak umur itu. Makanya temani untuk bermain. Makanya sangat efektif bermain sambil mendidik. Makanya KB, TK, terutama PAUD itu bukan wahana pendidikan. Masih KB aja itu apa? Kelompok bermain, main-main. Makanya mendidik sambil bermain, bermain sambil mendidik itu sangat positif umur-umur itu. Makanya kalau guru TK itu kayak model guru SMA, apalagi perguruan tinggi, ceramah, ya bubar anaknya. Itu diceramai begitu, ya nggak bisa. Makanya ada teknik sendiri ya. Ada guru berhasil banget di perguruan tinggi jadi dosen teladan, suruh ngajar TK belum tentu bisa. Itu kan gitu. Terus memberi motivasi. Gagalnya orang tua ayah memberi motivasi, di situ menentukan gagalnya pendidikan. Hanya sekedar orang tua mengembalikan anak ke pondok aja nggak bisa memberi motivasi. Nah, sehingga jalan pintas dipakai apa? Teguran jasad dipukul. Itu namanya pendidikan primitif. Ya, pukul. Karena merubah jasad, mengetuk jasad, menyentuh jasad itu paling mudah, yang sulit menyentuh rohani. Makanya kenapa banyak orang tua yang gagal membangunkan anak dari sholatnya? Kenapa? Karena mereka hanya membangunkan fisiknya, tidak membangunkan jiwanya. Makanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, gitu. Kalau bangunkan badan mah gampang, tendang aja lo, ngeplok aja tidur, kebok lo. Alhamdulillah, kan gitu. Lo masjid lo, tidur terus gagal mulai, udah subuh. Pergi ke tempat kamar mandi, nyangkut di bawah kursi, tidur dia. Di tempat tidur nggak ada, di masjid nggak ada, nih bocah mana nih? Tidur semuanya. Lanjutin mimpi yang kedua. Ya. Itu karena kita membangunkan badannya dong, tidak memotivasi. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, itu penting. Makanya kalau antum punya anak masih sholat malas, itu antum belajar taktik memotivasi sama berdoa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku penegak sholat.
Itu masa minta sama Allah, diketuk hatinya dia. Karena yang punya hati siapa? Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam itu di antara jemari Allah, dirubah kapan saja. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Minta sama Allah, ya Allah rubah anak saya. Ya Allah bimbing anak saya. Karena Masya Allah kadang-kadang sebagian orang tua diuji oleh Allah dengan anak habis-habisan, yang sholatnya, yang ibadahnya, yang akhlaknya, oh Masya Allah. Tapi sabarlah seperti sabarnya siapa? Nabi Yakub. Selanjutnya yang keempat, mencurahkan perhatian. Perhatian itu bukan berarti kita 24 jam di dekat anak, enggak. Perhatian itu, coba sekarang ketika ngantor sekolah anak saya, ini makan udah belum, telepon, sholatnya, perhatian. Waduh ya Allah, anak saya udah umur 10 masih juga lepotan sholatnya. Diperhatikan, karena diperhatikan. Ini pelajarannya kenapa kendor terus? Kenapa tahu kendor? Karena itu perhatikan. Ya memang susah, makanya sering saya katakan punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Alhamdulillah Allah kasih rahmat orang tua senang disusahi anak. Itu tuh, iya nggak? Bener nggak ngomongan gue nih? Iya. Kita itu kasih rahmat Allah senang disusahi anak. Coba kalau anak nggak nyusahin, antum nggak bahagia. Itu susahnya nyari nafkah, jadi bahagia kan? Ya Allah, alhamdulillah anak gue lulus UGM, lah kan gitu. Tuh, Masya Allah. Kemudian yang kelima, mendidik dan memberi keteladanan. Bahkan keteladanan ini adalah metode pendidikan paling influentif. Asyaddu ta'thir, memberi pengaruh paling dahsyat. Influentif. Makanya ada orang yang memberikan pengaruh namanya influencer. Influencer itu ada buzzer. Ya kan gitu. Ya influencer. Jadi memberi motivasi, keteladanan. Ya, anak dengan melihat orang tua, Pak, tolong ya. Kadang orang tua kesel, terkesan anak itu tidak mendengarkan orang tua. Ternyata bukan nggak dengar, ada sebabnya. Ada 5 sebab minimal anak itu terkesan nggak dengar orang tua. 1, anak mungkin sedang fokus mengerjakan sesuatu, ente panggil. Ya pasti, ini bocah dipanggil-panggil kagak datang. Sini loh, sambar gledek banget loh. Doanya juga nggak enak loh, gimana? Jadi biarkan dia menyelesaikan urusannya, selesai adik. Gimana? Udah selesai? Udah Pak? Sini. Besok kamu ke rumah nenek ya. Ngapain Pak? Ini nenek lagi butuh ini obat. Bapak besok ini nanti ada pergi pagi-pagi. Paham nggak kamu? Ya. Karena hatinya sedang siap untuk menangkap perintah. Dia sedang asik, mungkin lagi main komputer. Adik, sini. Besok kamu ke rumah nenek ya. Dengar nggak lo tadi? Ya Pak, ngomong apa? Kuping lu pasang. Itu kan gitu. Bentak-bentak. Makanya itu pakai telinga buat sinyal. Itu kan gitu. Katanya. Karena apa? Dia sedang sibuk. Salah antum memberi perintah. 2, menggunakan ancaman dan peringatan berlebihan. Awas ya, kalau sampai nggak nyampe sama orang tua, ini nenek, gue kagak kasih jajan sebulan loh. Jajan sebulan, Masya Allah. Sebulan Pak. Iya, kalau bisa 2 bulan gue tambahin. Kesel anaknya. Ancaman dan apa? Peringatan berlebihan. Memberi peringatan aja butuh belajar. Makanya mendidik anak itu butuh ilmu. Jangan modalnya cuma perasaan.
dapetin anaknya nggak sholat, ngeluh aja perasaan, Mbak, udah nggak habis-habis gue perasaannya, nggak habis-habis perasaan. Tapi faktanya antum sebagai pendidik bener enggak. Yang ketiga, berbicara dengan nada tinggi dan berteriak. Ngapain pakai teriak-teriak? Datang panggil, dijelasin. Jadi biasakan gini Pak, argumentatif. Tidak memerintah, tidak melarang, jelaskan alasannya. Apalagi anak sudah dewasa, SMP, SD kelas 4, 5, 6 aja udah bisa diajak berpikir. Dek, saya nggak beliin motor. Kenapa? Kasih alasannya. Bahaya, kamu kelas SD loh, kelas 6, kelas 5, naik motor, bikin SIM aja belum sah, ya kan? Terus kamu nanti kalau ditangkap polisi gimana? Ya kita serahin aja Pak. Ya anak kecil nggak mikir. Ya. Terus nanti yang nebus siapa? Kalau kamu nanti habis itu sekolah pakai apa lagi? Itu nggak mikir, karena anak yang umur-umur gitu itu tidak bisa memperkirakan bahaya dan nilai sesuatu. Ayo kadang-kadang letakin sepatu mau mahal mau ini, ya kadang-kadang subhanallah Pak, di pesantren itu baju mahal-mahal 800.000 ini dicandolin aja di pohon rambutan. Ditinggal, nanti bilang sama maknya hilang. Itu anak tidak bisa menghargai sesuatu pada tempatnya, pada sebenarnya. Ya. Berbicara teriak itu nggak penting, karena dia sedang dekat, itu malah mengentakkan jantungnya sehingga dia tidak fokus, grogi di ada orang. Itu. Terus yang keempat, kurangnya emosional dengan anak, kurang hubungan emosional kita. Kenapa? Anak itu terkesan nggak dengar sama kita karena kurang dekatnya, kurang hubungan emosional kita itu kurang melekat. Nah yang terakhir, kurang keteladanan tadi, lagi-lagi keteladanan, nggak ada lagi Pak. Nah peran ayah tadi yang berikutnya nomor berapa tadi terakhir? 6 sekarang, mendukung minat. Jadi jangan membumi hanguskan minat. Makanya sama minat bakat anak itu dituntun Pak, dikembangkan, jangan dipaksakan. Kamu harus jadi dokter, Bapak dokter, kamu harus jadi dokter, nggak bakat anaknya, ya. Apalagi nyilet, darah keluar, nggak tahan, itu kan. Biarkan dia itu memilih minatnya. Oh saya begini, dituntun, dikembangkan, diarahkan. Makanya kewajiban orang tua pada bakat anak, minat anak itu, satu, menyiapkan suasana, dua, menyediakan pelatihan, tiga, menyediakan sarana prasarana. Udah itu, bukan harus ini ya, nggak boleh ini. Ngapain lo mau jadi begini-begini? Direndahkan, padahal mungkin dia itu akan menjadi potensial ketika bakat tersebut mungkin di pandangan bapak itu kecil. Ngapain lo jadi tukang bengkel? Aduh, dapat uang dari mana lo? Belum tentu. Sekarang persepsi kita beda dengan persepsi anak. Kemudian yang ketujuh, mengawasi perkembangan umur 0 sampai 5, 5 sampai 7, ini 14 sampai 20, diawasi, karena masing-masing itu berbeda. Makanya kata sebagian ahli pendidikan, sama anak 0 sampai umur 7 perlakukan seperti raja, disayang, dituruti, berikan fasilitas, Masya Allah, tidak pernah dimarahi, namanya raja, karena sensitif. Nah anak umur ini 7 sampai 14 perlakukan dia seperti tawanan, sudah ditegakkan aturan, ini boleh, ini nggak boleh, ya, diberikan berbagai macam batasan-batasan, yang tidak lain adalah adab. Makanya anak-anak SMP itu lebih bagus tekankan adab. Nah sama anak umur 15 sampai 21 perlakukan dia seperti sahabat,
Makanya anak-anak umur SMA sama guru mau orang tua, kalau sikapnya otoriter nggak laku, nggak laku. Tapi akan laku, akan masuk ke dalam relung hatinya ketika orang tua itu menempatkan dirinya seperti sahabat yang mengarahkan, sahabat yang membimbing. Tidak sedikit kok di kalangan murid saya, last minute, kurang beberapa hari orang tuanya, ibu, bapaknya sudah sepakat, guru BK-nya sudah sepakat, universitas jurusannya, kurang beberapa hari berubah total jurusannya di universitas karena teman. Teman. Gitu. Makanya Masya Allah, kemarin juga ada santri saya diterima di ITB dan UI. Masya Allah, dua-duanya sampai saking sulit milih. Ya, akhirnya ibunya bersikeras ITB, anaknya UI, sampai akhirnya disidang. Masya Allah, akhirnya orang tuanya WA kepada kepala sekolah. Saya dapat beritanya dari kepala sekolah, nangis, mengucapkan terima kasih karena setelah dihadapkan, gimana nak? Ya, orang tuanya sambil kelihatan berkaca-kaca, saya milih ITB bu. Masya Allah. Kenapa? Kok berubah total? Saya dengar daurah dari ustadz lulusan dari IHBS harus bisa menyenangkan ibunya. Masya Allah. Padahal daurah saya juga cuman terakhir mau keluar doh, sehari doh, sehari full dari pagi sampai sore daurah. Kita kasih judul bukunya, jangan biarkan air mata ibumu berdinang. Masya Allah Pak. Jadi ibunya nangis, bapaknya nangis. Masya Allah. Jadi kepala sekolahnya juga nangis. Ya Allah. Ya, anak dengar juga ikut nangis. Karena subhanallah, ya, bagaimana seorang anak yang soleh itu terpengaruh dengan orang tuanya yang soleh. Makanya Allah menjaga harta anak yatim karena wa kana abuhuma sholiha, karena kedua orang tuanya soleh, sehingga hartanya bukan hanya dijaga oleh manusia biasa. Nabi Khidir sama Nabi Musa Pak, nggak main-main. Itu bukan hanya Pak RT, itu yang jaga siapa? Nabi Khidir sampai Nabi Musa. Masya Allah, dalam surat Al-Kahfi itu, ya, awasi perkembangan itu, sehingga ketika antum mengawasi dengan jeli dan simultan, antum nanti akan bisa mengarahkan bakat-bakat anak itu dengan mudah. Kemudian yang ke-8, mendampingi ibu. Jadi antum jangan biarkan istri mendidik anak sendirian. Jadi peran ayah dalam pendidikan anak itu mendampingi istri, mendampingi ibu. Ya, memang yang paling susah secara teknis itu ibu. Makanya sampai ada satu ungkapan syair, al-ummu madrasatun, sekolah. Makanya sampai Rasulullah katakan surga di bawah kedua kaki ibu. Masya Allah, surga mah subhanallah diinjak-injak ibu. Kenapa dikatakan kaki? Karena wirawiri rumah sekolah, nganterin anak, masakin anak, nyuci pakaian anak, semua pakai apa? Kaki. Kakinya ibu ini surga semua. Itu meskipun dikatain dicibirin orang dapur kasur sumur, surga. Makanya sampai digugurkan sholat Jum'ah dan jamaah karena kakinya dia wirawiri di rumah, sekolah anak antar jemput, dan kadang-kadang anaknya bermasalah dipanggil oleh sekolah. Semua itu pakai kaki aslinya. Makanya al-jannatu tahta rijlaiha. Tapi jangan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya, itu hadisnya palsu. Teks itu maksudnya teks hadis palsu. Nah, yang 9, menciptakan rasa aman biologisnya, berarti nutrisi cukup. Aman psikologisnya, tidak ada keterancaman di rumah, takut
di rumah sama ibunya, sama bapaknya, takut sama saudaranya, takut nanti masa depan sekolahnya, takut. Itu aman dari biologis, nutrisi cukup, psikologis tidak ada ketertekanan. Nah, yang ke-10 mencurahkan kasih sayang. Kasih sayang itu ada dohir, dari kecil dipeluk, ya, digendong, itu kasih sayang dohir, ya. Terus kemudian dituntun, diajak main, ya. Kadang gulung-gulung, kadang kita sampai Rasulullah itu kuda-kudaan loh sama cucunya tuh. Iya. Pernah naik di atas punggungnya Rasulullah. Kata Umar, Masya Allah ini kuda mahal banget. Itu kata Umar, Masya Allah. Yang naik itu orang hebat, makanya kudanya mahal, katanya Rasulullah. Ini cara mendidik. Nah, yang terakhir menjadi mentor efektif. Jadi antum jadilah mentor penyayang, mentor efektif. Artinya apa? Mentor efektif, mentor yang hadirnya ada, adanya kehadiran, adanya pengaruh, adanya manfaat, itu namanya efektif. Makanya kalau ada istilah pemimpin efektif apa? Kehadirannya itu ada, dirasakan oleh bawahannya. Isi bapak yang mentor efektif juga itu dirasakan kehadirannya oleh anak. Ini bapakku ini ada. Dan kalau ada ayah yang wujuduhu ka'adami, adanya sama dengan tidak ada, wah bahaya ini. Nah itu ya. Jadi jadilah mentor yang efektif buat anak-anak kita. Cukup. Saya kira nggak ada pertanyaan, makanya juga nggak perlu dijawab. Dan kita berjumpa di kesempatan lain. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan waktu dan kita berdoa bersama-sama, Pak. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan, ya. Antum aminkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna ghaisan mughisa, Allahumma aghisna ghaisan mughisa, Allahumma aghisna ghaisan mughisa. اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضرب والأودية ومنابت الشجر، اللهم إن بالبلاد والعباد والبهائم والخلق من الضنك والجوع، اللهم أنزل علينا من السماء ماء مدرارا، اللهم أنزل علينا من السماء ماء مدرارا، اللهم أنزل علينا من السماء ماء مدرارا، اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم اكشف عنا الجوع والضنك والأوبية، اللهم اكشف عنا الجوع والضنك والهم يا رب العالمين، يا مغيث غثنا، يا مغيث غثنا، يا مغيث غثنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المفلحين ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اجعلنا من المفلحين ولا تجعلنا من القانتين،
اللهم اجعلنا من المفلحين ولا تجعلنا من القانتين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.